Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala dhurriyyati tahirin وعلى جميع صحابه الأخيار وخير الميامين وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. قال ربنا عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati dan saya muliakan para tuan-tuan guru, para asatidz, imam dan bilal, dan khusus para jemaah hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Meneruskan dari pembahasan kita sebelum ini, mengisahkan tentang 10 wasiat peradaban dalam Al-Quran yang tertera dalam surah Al-An'am dari 151 sampai 153, 3 ayat berturut-turut Allah menggunakan kalimat wasahu. Wasiat dalam bahasa Al-Quran itu adalah perintah. Jadi Allah menggunakan kalimat perintah itu kadang-kadang waqada hukum. Kalau amara ya tahulah kita perintah, tapi kadang-kadang Allah menggunakan waqada, Allah memutuskan. Wa wassakum bi rabbukum, artinya Allah mewasiatkan, itu juga artinya perintah. Ya. Jadi ini adalah 10 perintah yang para ulama menarik sebuah kesimpulan bahwa ini adalah landasan-landasan kehidupan. Maka kita gunakan kalimatnya adalah landasan-landasan peradaban yang Allah kemukakan dalam surah ini, dalam 151 sampai 153. Kemarin kita sudah membahas sampai kepada poin yang ke-6. Kita ulangi lagi, yang perintah pertamanya adalah alla tusyriku bihi syai'an. Perintah larangan untuk menyekutukan Allah. Artinya bangunan kesetiaan itu mutlaknya keberpihakan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna kalimat la tusyrik bi syai'an itu artinya sangat mendasar sekali. Kalaupun berbicara tentang sebuah kesetiaan, loyalitas, ketaatan, maka ketaatan itu sesungguhnya hanyalah mutlak diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemarin kita bahas tentang bangunan spiritual, bangunan bagaimana seorang hamba itu akan selalu mendapatkan kekuatan dan bantuan ketika
keimanan mereka betul-betul terjaga, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah yang kedua adalah ihsan ilal walidain wa bil walidain ihsan. Berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa didahulukan segala sesuatunya pada kedua orang tua? Ya. Karena kalau dengan orang tua saja kita ini hidup di bawah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Lalu yang paling peduli di antara makhluk yang ada itu namanya orang tua. Kalau dengan orang tua saja tidak bisa menghargai, tidak bisa berterima kasih, susah untuk diharapkan bisa berterima kasih dengan yang lain. Itu pesan wabil walidain ihsana. Dalam makna yang lain juga, agar selalu tertanam rasa bakti, rasa patuh, rasa cinta kita kepada orang-orang yang selalu menjaga kita. Jadi ini bangunan yang kedua, setelah terbangunnya hubungan yang baik dengan Allah, yang tidak membutuhkan Allah, tidak menduakan Allah dalam urusan keimanan, maka kalau diterimakan kebaikan, kalau dalam segala prioritas, itu yang paling internal dulu perbaikannya. Kepada yang terdekat dulu, tidak usah cerita kepada yang luar. Kepada Allah wajibkan dulu. Wabil walidain ihsan. Yang ketiga, mari kita sebutkan wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ini fenomena yang terjadi pada jahiliyah dan itu biasanya juga terjadi. Ketakutan bahwa anak yang dititipkan oleh Allah sebagai sebuah amanah ini mengundang petaka atau bencana dari segi ekonomi. Maka di sini Allah memberikan satu pencerahan. Jangan kalian membunuh anak kalian lantaran kalian takut dia menyusahkan kalian dari segi ekonomi, justru menjadi beban kepada kalian. Allah menyebutkan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka, kepada kalian dan juga kepada mereka. Perintah Allah Subhanahu wa taala bagaimana seorang mukmin menyikapi kehidupan ini. Ya. Bahwa makhluk ini Allah yang mengaturnya. Makhluk yang ada di alam semesta ini lahir dengan kita sendiri tidak membawa apa-apa, maka Allah menyebutkan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Pada dasarnya kami yang memberi kalian makan juga kepada mereka. Jadi jangan tidak ada alasan adanya satu ketakutan untuk memikul amanah yang namanya anak yang Allah titipkan kepada manusia, pada kedua orang tua. Hubungan dengan orang tua, hubungan dengan anak menjadi skala prioritas. Karena ini adalah lingkaran yang paling dekat dengan kita. Ini dulu harus ditata. Kekuatan kita di sini. Ini dulu maka harus diperhatikan. Maka Allah memberikan yang pertama kedua orang tua, kemudian kepada anak. Bangunan keluarga, kekuatan keluarga, itulah nanti akan menjadi cerminan satu masyarakat. Lalu yang selanjutnya wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkan diri dari yang namanya fahisyah. Fahisyah itu artinya dosa-dosa yang besar, yang serius, yang dampaknya betul-betul nyata. Tidak hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga
dari segi dosa sosialnya juga akan ketara. Maka itu Allah menyebutkan zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu Allah sebutkan sebagai dosa yang sangat serius, karena bukan hanya mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi memantik kehancuran di tengah-tengah tatanan sosial. Munculnya permusuhan, munculnya bahkan pembunuhan dan segala sesuatunya. Maka Allah menggunakan kalimat fawahish, hindarkan segala kemungkaran, kemaksiatan yang serius, dosa besar, baik itu yang nampak, zahar, artinya yang dilakukan oleh anggota tubuh, termasuk di artinya nanti turunannya yang mencuri, berzina, minum-minuman arak, atau membunuh, itu adalah fawahish. Ada juga yang namanya batna, fahisyah yang berkenaan dalam dosa hati, ma'asil qulub, artinya kemaksiatan yang berkenaan dengan hati yang tidak nampak, takabur, riya, rujud, ya, ghadar. Nah itu istilah-istilahnya. Ini adalah keterkaitannya, maka selalu Allah gunakan kalimat ma zahara minha wa ma batan. Kalau yang nampak, kadang-kadang kita menganggap itu adalah serius. Kalau tidak nampak itu kurang serius, padahal orang mengatakan sama saja seriusnya. Dosa yang dilakukan atau kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota tubuh itu sama seriusnya dengan dosa yang dilakukan oleh hati, karena dampaknya adalah sangat serius juga, baik kepada pelakunya atau di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang terakhir kemarin yang 6 itu adalah wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Termasuk dari dosa besar adalah jangan kalian membunuh jiwa atau nyawa seseorang illa bil haqq, kecuali atas kebenaran, ya. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh satu jiwa yang Allah haramkan illa bil haqq. Seluruh manusia ya, mukmin ataupun orang non-mukmin, namanya jiwa. Kalimat bil haqq, ada pembenaran, boleh dibunuh, boleh, kata Nabi. Ada beberapa ayat Al-Quran menjelaskan hadis Nabi dikumpulkan 3 kelompok. Kemarin sudah kita jelaskan untuk diingatkan, la yahillu damu muslim illa bisalas. Tidak dihalalkan darah seorang mukmin, orang muslim itu. Seorang mukmin tidak boleh dibunuh. Kecuali, nah ini ada kecualinya. As-sayyid az-zani, orang yang sudah berkeluarga, beristri atau bersuami, melakukan perzinahan, maka itu hukuman mati dalam Islam. Begitu bencinya Allah dengan perzinahan, apalagi dilakukan oleh muhsan, orang yang sudah berkeluarga. Kemudian an-nafsu bin nafs, orang yang membunuh orang lain. Yang ini diancam oleh Al-Quran, wa man qatala muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha. Siapapun orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka dia akan Allah campakkan di dalam neraka dan kekal berada di dalamnya. Ini adalah dosa-dosa besar semua. Yang ketiga, at-tarik lidinihi wal mufariq lil jamaah, orang yang murtad, keluar dari Islam, ya. Dia keluar dari Islam,
Lalu ulama mengatakan tidak hanya keluar saja, tapi mufariq lil jamaah, memisahkan diri dari jamaah, ada unsur memprovokasi orang lain untuk keluar juga dari Islam. Kalau secara umum menyatakan dan minkum an dini fa huwa kafir, siapapun yang murtad di antara kalian lalu dia mati maka dia sama dengan orang kafir. Tidak dijelaskan dalam Al-Quran apa hisabnya, hadis menjelaskan. Tapi hadis menjelaskan syaratnya al-mufariq lil jamaah, memprovokasi orang lain untuk memecah belah kebersatuan di tengah-tengah umat. Ada juga yang lain, orang-orang yang mempermainkan dan mempersedangkan agama ini. Tadi ada 3 ya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Makna memerangi bisa saja artinya mengintimidasi, melecehkan, menghinakan agama Allah ini, menghinakan Al-Quran, menghinakan syakhsiyah, kepribadian Nabi Muhammad SAW, mempersendaguraukan isi kandungan Al-Quran. Itu dinilai sebagai yuharibuna Allah wa Rasulah. Allah sebutkan fajazu ay yusallabu aw tuqatta'u salam min khilaf aw yunfawna min al-ard. Apakah mereka itu disalib ataupun diputus, dipotong tangan-tangan mereka, ataupun diusir dari negeri atau dipenjarakan. Jadi ta'zirnya beda. Kita mungkin bicara tentang ini kan konsep, pelaksanaannya bagaimana. Enggak, di negeri-negeri Islam diterapkan ini. Hukum-hukum seperti ini untuk mengatur tatanan kehidupan. Jadi jangan sampai ada orang yang mensendaguraukan tentang agama ini. Ya, fenomena yang menampar kita sebagai umat Islam, ada kemarin anak-anak muda yang saya katakan ya salah, mungkin tidak separuh, tidak seluruhnya dosanya mereka yang melakukan. Tapi bagaimana kita memperkenalkan Islam ini sehingga penjiwaan Islam ini terkesan superficial, tidak menyentuh kepada persoalan-persoalan keimanan yang mendasar. Agama ini kita bicara tentang seremonialitasnya saja, tidak sampai kepada bagaimana bangunan itu menyatu dalam kesadaran batin kita. Enggak. Ya rame-rame artinya maaf, ada peringatan-peringatan apa itu rame-rame kita. Ya, seolah-olah itu ukuran agama. Enggak. Agama itu adalah harus ada unsur kesadaran yang terpatri dalam diri seseorang, lalu menyadari betul apapun yang dia lakukan selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sekali kebaikan yang dilakukan itu selalu mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang gara-gara hadiah minuman itu miras itu, wala'idzubillah. Yang mereka tidak salah, mereka tidak saya katakan salah semua. Dia salah melakukan itu. Tapi bagaimana cara kita mendidik agama kita sehingga sampai tidak ada penjiwaan. Dan ada juga saya mendapatkan laporan dari beberapa orang yang mudah-mudahan ini dia tahfiz, tapi konon bahasanya pengen long out, istilahnya bahasa sekarang ini ya, keluar dari Islam, tahfiz dia. Wala'idzubillah. Rumah tahfiz, belum lagi kita melihat fenomena banyak rumah tahfiz mengendorse bertahfiz, tapi pada prakteknya jauh dari pelajaran akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran. Jadi memang ada beberapa yang memang harus direvisi, ditinjau ulang dalam tata kelola yang pengajaran, pendidikan. Jangan sampai agama ini menjadi pelengkap saja dalam kehidupan ini, tidak sampai kepada titik yang mendorong kesadaran kita. Ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, anak keturunan kita, generasi kita, bahwa agama itu bukan cerita sebanyak apa hafalan kamu, bukan. Hafalan Quran penting, tapi yang terpenting dari itu adalah bagaimana memaknai Al-Quran itu dalam seni kehidupan sehingga betul-betul menyatu tanpa
lihat oleh orang tua kita tetap baik, tanpa dilihat oleh orang lain kita tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang selalu diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai beragama ini ya karena kita dilihat oleh orang lain maka kita terkesan agamis. Karena orang banyak melihat kita, ya kita ini alim lah. Jadi mentalitas nifaq. Jadi salah sahabat namanya Abu Darda. Dia berdoa, salah satu doanya, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, Tuhanku, aku berlindung kepadamu. Dari apa? Khusyuknya orang-orang munafik. Ketundukan hatinya, bukan ketundukan hati sih, ketertundukan orang-orang munafik. Sahabat bertanya, apa yang dimaksudkan khusyuk dan nifaq? Antara jasadahu khashi'an wa qalbuhu laisa bi khashi'. Engkau lihat anggota tubuhnya ibaratnya seperti taat, seperti orang baik, tapi hatinya tidak. Nabi juga Sauban itu maula, artinya orang yang selalu menyertai Nabi, ya, pembantunya Nabi Muhammad SAW. Nabi menyebutkan nanti, wahai Sauban, la'alaman aqwa min ummati yaumal qiyamah. Aku nanti akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku tahu betul. Ada di kalangan umatku nanti. Ya'tuna bihasanatin tuhamatin bayda. Ada di kalangan umatku nanti yang membawa begitu besarnya kebaikan-kebaikan yang dia bawa. Faja'alallahu haba'an mansura. Lalu Allah jadikan kebaikan yang sebanyak itu tidak bernilai apa-apa, tidak lebih dari seutir debu. Maka apa yang ditanyakan oleh Sauban? Siflahum lana ya Rasulullah. Coba identifikasikan kepada kami ya Rasulullah sifat-sifatnya bagaimana orang itu. Rasul menyebutkan mereka itu seperti kalian, minjil datikum, ya seperti kalian, seperti kita ini. Yaqduna al-lail kama taqdu, melewati hari-hari malamnya seperti kalian melewati malam kalian. Yang membedanya apa? Idza khalau bimaharimillah intahakuha. Ini. Kalau mereka dalam kesendiriannya, tidak ada orang yang nengok, tidak ada orang yang melihatnya. Lalu mereka dihadapkan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dengan dosa. Mereka melakukan dosa tersebut, melanggar dosa tersebut. Artinya ketakutan, ketundukan mereka, ketaatan mereka selama ini itu dinilai hanyalah ketika di tengah-tengah orang banyak. Dalam kesendirian mereka seolah-olah mereka tidak ada yang merasa diawasi. Padahal kalau memang orang-orang mukmin itu selalu diawasi. Maka hadis selalu menyebutkan la yazni zanin fahuwa yazni atau fahuwa mu'min. La yazni zanin hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang melakukan perzinahan itu tidak akan pernah mau melakukannya kalau ada keimanan dalam dirinya. La yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Seseorang yang mencuri itu tidak akan pernah melakukan pencurian kalau dalam hatinya ada iman. Artinya ketika dia melakukan kemaksiatan itu seolah-olah tercerabut mana keimanan dalam kejiwaannya, dalam jiwanya. Kita lanjutkan apa wasiat yang selanjutnya? Hifdzul malil yatim, menjaga harta anak yatim. Ini sudah bergerak ke ruang-ruang sosial. Bagaimana interaksi kita keluar. Wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan hatta yablugha ashuddah. Al-Qur'an bukan jangan pernah kalian mendekati atau mengeksploitasi
harta anak yatim. Ya. Sekarang ada. Ya, artinya para pembuat kebijakan segala macam, kalau memang itu adalah harta yatim piatu, harta amanah, segala macam, maka tunaikan amanah itu. Ya. Termasuk persoalan malil yatim ini diantara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sab'un ijtanibu sab'an min al-mubiqat. Jauhkan 7 hal yang menghancurkan, diantaranya itu adalah makan harta anak yatim. Atau bukan orang ada lembaga-lembaga yang mengeksploitasi rumah yatim piatu lah, rumah apalah, ternyata hanya untuk kepentingan pribadi, wala'idzubillah. Yang ini termasuk di dalamnya. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang amanah. Ya, jadi wasiat ini menjaga anak yatim itu adalah bicara tentang kepedulian sosial, sekaligus bicara tentang amanah. Yang selanjutnya adalah wa auful kayla wal mizana bil qist. Sempurnakanlah neraca dan timbangan kalian dengan keadilan. Ini dalam transaksi perniagaan, dalam kontrak-kontrak kerja, maka Allah memerintahkan untuk berlaku adil. Dalam membuat keputusan juga harus berlaku adil. Ini khusus dalam perniagaan dulu, ya. Ada satu kecaman, karena kecenderungan manusia itu selalu pengen diuntungkan. Maka Allah menggunakan kalimatnya wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Orang yang curang dalam timbangannya. Kalau untuk diri sendiri dia pengen disempurnakan, dicukupkan timbangannya. Tapi kalau menimbang untuk orang lain, maka dia curang dan mengurangi. Ya. Siapa ini? Kita. Bukan cerita tentang perniagaan. Kita ini kadang-kadang kecenderungan kita diskriminatif. Kalau dengan keluarga kita hukumnya pengennya enggak usah diadakan. Oh, kalau orang lain bukan main lagi. Ya. Maka perintah neraca dan dacing timbangan ini Allah gunakan kalimat al-qist. Allah itu bersifat al-muqsit, artinya maha adil. Al-qist artinya keadilan. Ya. Wa nadha'ul mawazin al-qista yaumil qiyamah. Pada hari di mana? Pada hari kiamat itu nadha'ul mawazin al-qist. Timbangan Allah adalah keadilan. La tadhum nafsun syai'an wa in kanat mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Tidak seorang pun yang akan Allah zalimi dalam timbangan itu, walaupun sebesar biji zarrah, sekecil apapun nanti Allah akan timbang segala sesuatunya. Dan timbangan Allah adalah namanya al-qist. Orang-orang yang berlaku adil itu disebutkan dengan al-muqsit. Ya, ada hadis innal muqsitina indallah yaumal qiyamah ala manabir min nur ala yaminir rahman wa kiltal yadayhi yamin. Untuk siapa ini? Untuk orang yang melakukan innahum alladzina ya'diluna fi hukmihim wa alihim wa mawallaw. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil nanti pada hari kiamat itu termasuk siapa yang berlaku adil ini? Nah, hadis sebutkan alladzina yahkumuna ya'diluna, yang melakukan keadilan dengan siapa? Yang pertama fi hukmihim, dalam menetapkan hukum. Adil yang kemana lagi? Ahlihim, untuk berlaku adil
pada keluarganya, wa ma wallau, dan segala yang dipimpinnya. Itu kelakuan adil. Nanti Al-Quran sebutkan dalam hadis riwayat ini Muslim ini, mereka akan berada di mimbar yang penuh dengan cahaya. Yaminir Rahman. Ini Allah menggunakan sifat syabbaha ya. Di kanan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, wakilta yadaihi yamin. Kedua tangan Allah adalah kanan, dan ini juga sifat musyabbah yang Allah hanya tahu makna yang sebenarnya. Untuk siapa Allah persiap ini? Untuk orang yang berbuat adil dalam menjalankan tugas amanahnya. Bahkan perintah keadilan ini ya, yang itu termasuk wasiat yang selanjutnya yang ke-9, wa idza qultum fa'dilu walau kana dzal qurba. Berbuat adillah. Tadi tidak curang dalam timbangan, sekarang beradil. Ada satu kemiripan, ya. Tidak curang, tidak menipu. Yang selanjutnya adalah wasiatnya, melakukan sikap adil. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Wahai orang yang beriman, kunu qawwamina bil qist. Tegakkanlah keadilan itu. Ya. Lalu Allah menyebutkan, jadilah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala. Walau ala anfusikum. Walaupun kalian bersikap adil itu akan berdampak merugikan diri kalian sendiri. Keadilan tetaplah keadilan. Jangan pembelokan hukum itu berat sebelah, tajam ke bawah, tumpul ke atas istilahnya. Tidak. Makanya Allah selalu mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dan kan perintah tentang adil ini adil dulu. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Ini perintah kepada pemimpin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk berlaku adil dulu, baru berbuat baik. Karena tanpa keadilan, yang namanya kebaikan itu tidak jalan. Maka itu selalu Allah mengedepankan atau memerintahkan yang pertama sekali adalah bersikap adil. Karena itu Allah memuji orang-orang yang berbuat adil. Karena itu adalah daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-qist, ya, al-muqsid. Orang-orang yang selalu berlaku adil. Yang tadi ke-8, yang ke-9 Allah perintahkan wa bi'ahdillahi aufu. Wasiat yang ke-9, dan dengan janji Allah tunaikanlah, sempurnakanlah. Janji Allah yaitu menyembahnya, tidak menyekutukannya, dan setiap orang mukmin itu membawa janji kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa amanah untuk taat. Kemudian kalau kalimat wa bi'ahdillahi aufu, Allah memuji walladzina hum ahadin ra'u, ya, atau qaimun dalam surah Al-Ma'arij. Orang-orang yang selalu menepati janjinya. Dan kalau janji itu dengan Allah, termasuk artinya perintah untuk sholat, melaksanakan syariat ini, perintah-perintah Allah, itu namanya janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuai dengan persaksian kita yang pertama sekali di alam arwah. Ya, ketika Allah mengeluarkan arwah seluruh umat manusia di padang Arafah. Ini dalam kisah Kejadian, ya. Wadi Na'man istilahnya. Di situ Allah mengeluarkan seluruh arwah untuk mengambil kesaksian.
kesaksiannya, wa idza khatarabakum min bani adam yang dzurriyyatahum wa syahadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Tatkala Allah mengambil persaksian atau kesaksian dari seluruh arwah, saksiannya satu, alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Seluruh arwah mengatakan bala. Kapan ini terjadi? Ya ketika Nabi Adam di padang Arafah. Hadis mengatakan di padang Arafah itu namanya, makanya Arafah itu dikatakan padang Arafah karena Allah sudah mendeklarasikan sebagai rububiyahnya, sebagai kekuasaan dan pemeliharaannya, sebagai penciptaannya, sebagai sang pencipta kepada seluruh arwah dari sejak manusia yang pertama sampai yang nanti di akhir zaman nanti telah ambil kesaksian. Maka itu setiap orang itu percaya Allah itu ada Tuhan yang mengatur alam semesta ini, dikatakan Rabb. Maka kalimatnya dikatakan alastu bi rabbikum, bukan disebutkan alastu bi ilahikum, bukan. Alastu bi rabbikum artinya bukankah aku ini Rabb kalian. Setiap orang mengakui bahwa alam semesta ini ada pemeliharanya, ada penjaganya, ada penciptanya. Allah tidak menggunakan kalimat ilah di situ, tapi dikatakan adalah Rabb sebagai pencipta dan pemelihara. Dan di antara itu adalah ya Nabi sebutkan na'hdullah itu ada di antaranya salat. Ya. Al-'ahdu bainana wa bainahum as-salat. Perjanjian antara kekufuran dan keimanan itu salat. Wa man tarakaha muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapapun yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka sesungguhnya dia telah kufur secara terang-terangan. Jadi tidak ada yang namanya janji yang paling berat yang memang ditindak langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi salat. Karena beratnya salat itu. Doanya Nabi Ibrahim untuk keturunannya itu sebelum meminta yang lain, mintanya satu saja. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Kenapa penting salat? Karena dari salat itu muncul kesadaran kita. Memupuk kesadaran kita, menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu melalui salat. Salat itu yang menyadarkan kita, salat itulah menjadi ukuran baik dan buruknya kualitas perbuatan seseorang, kata Nabi, dari salat. Kenapa bisa begitu? Karena salat itu membangun kesadaran kalau amanah dari Allah itu salat tidak bisa dikerjakan, tidak bisa ditunaikan. Salat itu artinya bahwa kita merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah ketika hubungan seseorang yang paling dekat yang disebutkan kalau kita ingin berbicara dengan Allah itu melalui salat. Maka itu hadis selalu menyebutkan hubungan yang paling dekat aqrabu ma yakunu 'abdu li rabbih. Seorang hamba itu begitu dekat dengan Rabbnya ketika dia sajid, ketika dia sujud, maknanya ketika dia dalam salat. Maka itulah menjadi sebuah sangat penting sekali peringatan yang ke-9 ini, menunaikan segala janji kepada Allah Subhanahu wa taala, itu perintah. Lalu yang ke-10 Allah menyebutkan wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Dan inilah jalan Allah yang lurus, dan inilah hukum-hukum Allah, agama-agama Allah, aturan-aturan Allah. Kalau ada satu keyakinan, ada aturan yang lebih baik dari aturan Allah, ya, mulai menunjukkan kufur orang seperti ini. Kalau ada masih mengakui ada aturan yang lebih baik dari yang Allah atur, dari aturan Tuhan Allah, maka itu menunjukkan terkikisnya keimanan. Karena tidak ada yang paling sempurna selain dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat inna hadza siratal mustaqima, inilah jalan paling lurus, inilah agama dan aturan perangkat aturan
yang betul-betul sempurna, yang Allah jadikan untuk menjadi pedoman hidup kita. Jadi hadirahmakumullah, wasiat ini saya sebutkan sebagai wasiat peradaban karena dimulai dari pembangunan kesadaran internal dulu. Lalu cara berbuat baik itu bergerak dari yang dekat dulu. Skala prioritasnya ke ibu, ke orang tua, ke anak. Lalu perintah yang selanjutnya ya, membangun kesadaran, menjauhkan diri dari berbagai macam keburukan dan kemungkaran. Selalu perintah ini dimulai hindarkan dulu yang namanya larangan. Kalau larangan itu sudah dihindarkan, maka kita akan berada di ruang kebaikan. Maka ada satu kaidah yang namanya darul mafasid muqaddam 'alal jalbil masalih. Menghindarkan dari segala sesuatu yang buruk, mafsadah, keburukan itu lebih didahulukan daripada melakukan hal-hal yang mengandung kemaslahatan. Kenapa? Karena dengan seseorang menghindarkan diri dari segala sesuatu yang mafsadah, otomatis orang itu berada dalam teritorial yang namanya kemaslahatan dan kebaikan. Setelah itu bergerak kepada bangunan yang sosial yang lain, menghargai jiwa manusia. Jangan kita pernah menganggap enteng hak-hak orang lain, maka dilarang untuk membunuh. Dan juga selanjutnya menjaga harta anak yatim. Kenapa mencari anak yatim? Artinya ini sudah menyimbolkan orang-orang yang mustadafin, orang-orang yang lemah. Itu perlu kepedulian kita untuk memperhatikannya. Ya. Kemudian melakukan keadilan, dan yang terakhir tentunya adalah berkeyakinan bahwa agama Allah, aturan Allah itu adalah sebaik-baik peraturan yang diturunkan untuk manusia. Tidak ada yang melebihi aturan yang Allah buat itu. Mudah-mudahan rahmatullah ini bermanfaat untuk kita semua. Khususnya kita praktekkan pada diri kita bahwa perintah ini kita mulai pada diri kita, pada keluarga kita. Kalau kita betul-betul ingin mendapatkan satu keistimewaan, keberkahan dalam kehidupan ini adalah makna manusia yang berperadaban, beradab dan baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam pandangan semesta alam. Demikian hadanallahu wa iyyakum wa astaghfirullah wa muslimin muslimat. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.